Yang akan kita bahas adalah alternatif solusi masalah yang sering dihadapi guru di dalam pembelajaran. Baik, langsung saja Bu Umi, Ya. kita mulai wawancaranya. Yang ingin saya tanyakan pertama yaitu kira-kira bagaimanakah alternatif solusi yang bisa diberikan ketika siswa mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran kimia, khususnya ini kalau saya ambil dalam materi penyetaraan reaksi redoks di kelas 12. Mohon solusinya. Jadi memang permasalahan yang sering dialami oleh para guru adalah ketika anak-anak didik kita itu tidak dapat mencerna atau memahami apa yang kita sampaikan, ya kan? Dan di sini peran seorang guru itu sangat penting dalam merancang pembelajaran supaya pembelajaran itu bersifat menyenangkan dan kalau yang zaman sekarang ini adalah yang berpihak pada murid. Nah, itulah pentingnya pengetahuan keterampilan dalam diri guru bagaimana merancang pembelajaran yang bersifat inovatif. Nah, di sini ada banyak sekali ya pembelajaran inovatif yang bisa kita kembangkan. Salah satunya ada PBL, ada PJBL, ada Incurie, ada pokoknya banyak jenisnya. Nah, tinggal bagaimana kita memilih dan mencocokkan apakah model pembelajaran itu kira-kira sesuai enggak dengan masalah yang kita hadapi pada saat itu. Nah, di kurikulum terbaru sekarang ini kan pemerintah sedang gencar-gencarnya mencanangkan kurikulum merdeka. Nah, di dalam pembelajaran itu ada istilah pembelajaran berdiferensiasi. Nah, disinilah sebenarnya pentingnya seorang guru memetakan karakteristik setiap siswa itu sesuai dengan bakat minat mereka masing-masing, sehingga nanti ketika kita merancang pembelajaran itu sudah sesuai dengan profil belajar mereka, gaya belajar mereka, bakat dan minat mereka dan lain-lain ya. Tapi sekiranya ketika itu mungkin terlambat dilakukan karena kan sudah kelas 12 ya, sementara konsep-konsep itu mungkin baru banyak guru yang baru ya. Nah, kalau sudah demikian di sini yang perlu kita kembangkan adalah pembelajaran inovatif yang bagaimana yang pas untuk menghadapi masalah-masalah seperti yang tadi, misalnya materi menyetarakan reaksi redoks pada kelas 12. Nah, sebenarnya seandainya para siswa itu pada saat kelas 10 sudah menguasai materi bilangan oksidasi, insya Allah, atau dan persamaan kimia, tata nama senyawa kimia, mungkin ketika mereka kelas 12 tidak ada yang mengalami kendala, sehingga perlu sekali di sini guru untuk mengingatkan kembali atau menekankan kembali kepada para siswa untuk mengulang sedikit ya mengenai konsep-konsep bilangan oksidasi, persamaan reaksi, tata nama senyawa kimia, supaya mereka belajar kembali, mengingat kembali memori-memori yang sudah lama untuk kemudian dikembangkan di kelas 12. Nah, kalau itu sudah dilakukan, barulah kita pelan-pelan menerapkan yang tadi. Kalau menurut saya untuk materi kelas 12 penyetaraan reaksi redoks itu yang pas model pembelajaran itu adalah PBL, program based learning ya. Di sana kan ada tahap-tahapnya, bagaimana kita tahap pertama orientasi pada masalah. Nah, di sini tentunya seorang guru menyusun dulu rencana pembelajaran, terutama LKPD juga kan, karena nanti LKPD itu sangat berperan penting terhadap kerjasama antara ini kan. Kalau di PBL ini kan kegiatan berkelompok ya, nanti kegiatan diskusi itu pada tahap kedua itu nanti kan ada penyelidikan masalah. Nanti siswa-siswa itu mungkin kita arahkan, kita bimbing mereka untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan tadi, misalnya bagaimana menyetarakan reaksi redoks menggunakan metode setengah bilangan oksidasi atau menggunakan setengah reaksi atau menggunakan bilangan oksidasi. Nanti di sini siswa yang lebih banyak terlibat di dalam kelompok mereka masing-masing yang sudah kita bentuk. Nah, di sini guru juga perlu membimbing setiap penyelidikan yang dilakukan oleh siswa untuk kemudian nanti setelah mereka siap dilakukan presentasi. Nah, kalau di
merdeka ya. Kalau mungkin biasanya kita ketika menyuruh siswa presentasi sudah sesuai dengan ini sesuai dengan kerjaannya, misalnya setarakan ini udah dijawab. Tapi di sini untuk lebih menyenangkan suasana pembelajaran, guru boleh melakukan variasi. Misalnya yang mau presentasi hanya bercerita dengan pola mereka boleh, atau menyajikan laporan sesuai dengan yang seperti biasa juga boleh. Ada mungkin yang akan meliput kegiatan diskusi mereka menggunakan video, nanti dia pakai slide-slide atau itu boleh. Jadi pokoknya kita usahakan di dalam pembelajaran itu kita rancang memang yang sesuai dengan kebutuhan murid itu. Atau mungkin perlu saya jelaskan di sini tahap-tahap dari pembelajaran PBL, model pembelajaran PBL. Ya, jadi di sini ada beberapa. Pertama adalah tahap orientasi peserta didik pada masalah. Nah, nanti itu ada di dalam LKPD. Misalnya kita sajikan soal boleh ya, atau fenomena kehidupan sehari-hari. Pokoknya kita sebagai guru yang rancang soal itu. Kemudian nanti kita mengorganisasikan peserta didik itu. Kita bagi mereka. Kita kondisikan kelompok mereka sesuai dengan kalau bisa dalam satu kelompok itu lengkap gitu loh. Misalnya yang pengetahuannya rendah cukup, yang itu dah, supaya nanti siswa teman-teman itu bisa membimbing lah. Kemudian membimbing penyelidikan. Nah, di sini mereka berdiskusi menyelesaikan masalah yang ada di dalam LKPD yang sudah kita kasih tadi ya. Kemudian baru membimbing. Nah, di sinilah peran kita sebagai guru, jangan lepas gitu kan. Tetap kita membimbing mereka apa kesulitan yang mereka hadapi, kemudian kita nilai juga keaktifan mereka di sana kan, siapa yang aktif, siapa yang main misalnya, itu perlu kita bimbing. Kemudian di sini mengembangkan dan menjanjikan, nah tadi yang mengembangkan dan menjanjikan hasil karya, barulah menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Jadi di sini betul-betul siswa itu sangat diharapkan aktif semua. Makanya di sini guru kalau bisa dalam menyusun LKPD itu semenarik mungkin. Jangan hanya soal, kerjakan soal berikut satu-satu, jangan. Kalau bisa kita desain sedemikian rupa LKPD itu sehingga ketika anak melihat itu sudah menarik gitu, baik dari segi gambarnya maupun tampilannya. Makanya itu guru memang harus betul-betul kreatif di sini dalam merancang pembelajaran, terutama pembelajaran yang berpihak pada murid, kemudian merancang pembelajaran yang menyenangkan. Baik. Berarti solusi yang diberikan ini tidak hanya berupa materi saja, tapi juga masuk pada keahlian guru nanti di situ Bu ya, untuk merancang pembelajaran. IT-nya berarti harus bisa gurunya itu. Jadi tidak ada istilah jangan pernah mau jadi pengajar kalau tidak mau belajar gitu. Itu quote yang sangat baik. Jangan pernah mau jadi pengajar kalau tidak mau belajar. Zaman sekarang itu perkembangan teknologi itu luar biasa. Baik Bu, sekilas itu saja yang ingin saya tanyakan. Kalau boleh saya simpulkan Bu ya, nanti boleh dikoreksi. Jadi berapa alternatif solusi yang bisa diberikan untuk kesulitan materi penyetaraan kimia ini? Pertama, siswa harus tahu dulu, menguasai prasyarat sebelumnya. Ya, betul. Ya. Seperti penentuan bilangan oksidaksi, kemudian tata nama senyawa kimia yang sudah dipelajari di kelas sebelumnya. Kemudian yang kedua solusinya persamaan reaksi. Yang ketiga persamaan reaksi. Ya. Yang selanjutnya guru harus menampilkan model pembelajaran, menggunakan model pembelajaran inovatif dalam hal ini yaitu PBL. Ya, kalau bisa semua untuk model materi pembelajaran ini. itu Khusus untuk materi ini baiknya PBL gitu ya. Oke. Jadi di situ guru harus merancang LKPD semenarik mungkin supaya minat belajar siswa juga baik. Mungkin itu saja Ibu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih atas penjelasannya, kerjasamanya. Baik. Terima kasih semuanya. Semoga apa yang sudah saya diskusikan dan wawancari dengan Ibu Sumiati bermanfaat